Jadi haul ini termasuk sawabit wal mutaghayyirat. Nih, mana sawabitnya? Ajarannya. Nih, kita haul itu Pak, ngapain? Mengenang kebaikan almarhum, mendoakan, berbagi kebahagiaan. Makanya Bapak dikasih makanan, ini ada dalilnya semua. Dalilnya di mana? Banyak. Kalau orang ngomong haul itu nggak ada ajarannya, itu ngajinya kurang malam Pak, ya? Atau belum hatam udah keluar dari pondok itu. Ini bahaya nih santri yang ngajinya separoh-separoh nih. Ya. Kalau hatam Pak, ajaran haul itu diajarkan sama Nabi, dipraktekkan oleh Nabi, tapi bentuknya yang berbeda. Mana ajarannya? Lihat, nih kata Aisyah. Saya dulu ngaji Sunan At-Tirmizi sama guru saya. Dalam hadis itu, Ummul Mukminin itu punya cerita. Menarik ceritanya. Ini sebetulnya bukan cerita tentang haul nih hadis. Cerita tentang kecemburuan istri-istri Nabi. Nabi itu kan istrinya banyak. Bapak istrinya berapa? Hah? Tuh, makanya nggak semua yang dikerjakan Nabi harus kita kerjakan. Ini kan banyak nih. Kalau Nabi kerjain. Nabi enggak. Nabi istrinya 9. Ada riwayat 11. Bapak istrinya 1, 2 itu cuma cita-cita, cuma kepengen, berani enggak, tapi ngomongnya semangat betul. Mila, Nabi itu istrinya banyak. Maka di antara istri Nabi itu ada yang saling cemburu. Jadi cemburu itu biasa. Istri Nabi aja cemburu sama madunya, apalagi istri Bapak. Jadi kalau ada orang punya istri 3 sering berantem, itu sunnah Pak, gitu kan. Karena istri Nabi juga begitu. Istri Nabi, bapak Nabi bukan, ponakannya enggak, gitu kan. Istri Nabi Aisyah cerita gini, kata Aisyah, saya ini punya perilaku yang aneh. Kenapa? Saya ini termasuk istri Nabi yang pencemburu. Yang cemburuan itu Aisyah. Tapi unik kata Aisyah itu dalam hadis itu, mahirtu ala ahadin min aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam magirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha. Menarik. Kata Aisyah, saya ini paling cemburu itu sama Sayyidah Khadijah. Wa ma ra'aituha, aneh. Padahal saya nggak pernah ketemu sama Khadijah. Saya jadi istri Nabi, Khadijah itu sudah meninggal, sudah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para ibu nyai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita semua kepada beliau-beliau pengasuh pondok pesantren Irsyadul Ibad beserta seluruh keluarga besar dan zuriyah almarhumlah Kiai Haji Muhammad Royani Jamil yang saya muliakan, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan hari ini, para wali santri, para santri, bapak ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Hari ini saya merasa berbahagia, saya merasa terharu mendapat kehormatan untuk hadir di pesantren ini, menghadiri dua acara yang luar biasa. Yang pertama adalah haul,
Yang kedua adalah wisuda khataman. Saya hadir ke sini. Ketiga tema acaranya saya baca. Itu berupa haul guru-guru kita semua. Saya itu merasa bangga, merasa terharu betapa agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa dijaga, ditumbuh kembangkan dan dipahami oleh para leluhur kita dengan pemahaman yang benar. Hal ini ya saya tidak tahu di Jambi, tapi di banyak tempat di negeri ini, utamanya di kota-kota besar, saya bertemu dengan beberapa kaum muslimin yang saya tidak tahu dari siapa mereka belajar, sanad keilmuannya bersambung kepada siapa, tetapi memiliki pemahaman yang salah dan pemahaman yang sempit terkait beragama. Kalau sudah ada acara haul kayak begini, maka ada orang nanya, dulu zaman Nabi ada haul apa tidak? Ada orang sekarang itu yang pemahamannya, bahkan saya mohon maaf, ini kalau tadi saya dengar sambutan Gubernur Jambi, senang saya. Karena Gubernur Jambi tadi, saya yakin cinta ahli sunnah, cinta pesantren. Makanya pesantren tadi sama yang menyambut dari gubernur itu dipuji-puji. Saya terima kasih, lebih terima kasih lagi kalau dibantu. Pemerintah ini sering muji tapi tidak bantu gitu loh ya. Ini pesantren itu dipuji-puji di mana-mana gitu. Tapi kadang-kadang nasibnya pesantren itu, kata orang Jakarta, la yahya wa la yamut. Ya, itu tidak hidup, tidak bermutu karena tidak ada biaya. Ya. Jadi ada di beberapa bahkan masuk di struktur pemerintahan. Itu saya tidak tahu itu. Ngajinya sama siapa? Itu kata guru saya. Ini karena di belakang ini ditempel haulnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita bertabaruk dengan ilmu beliau nanti ini. Ini bukan kata saya ini, kata beliau. Ada orang sekarang ini Pak, pemahaman agamanya itu yuharibu kulla jadidin bismil bid'ah. Semua yang baru yang tidak ada di masa Rasulullah itu dikatakan hukumnya bid'ah, sesat, masuk neraka. Ini saya tidak tahu ngajinya di mana. Karena kalau orang ngaji kayak saya di pesantren, bertemu dengan guru-guru yang sanadnya melewati para ulama, bertemu dengan Nabi. Jadi kita ngaji itu lewat kiai. Orang sekarang itu kan enggak. Ngajinya mana? Quran hadis. Masya Allah, kata saya. Ya, kita ini kembali Gus kepada Quran dan hadis. Akhirnya pemahamannya kayak begitu. Tapi ilmu yang kita dapati Pak dari kiai-kiai itu menjelaskan agama ini harus ada yang niru Rasulullah 100%. Anda bertentangan dengan Nabi, Anda bukan saja sesat, mungkin kafir. Apa contohnya? Sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat itu nggak ada madhabnya. Jadi kalau di Jambi ada orang nanya sholat subuh itu kalau madhabnya Syafi'i berapa rakaat, itu bukan alim, goblok gitu loh. Karena sholat subuh 2 rakaat nggak pakai mazhab Pak. Semua mazhab bilang sholat subuh itu 2 rakaat. Tapi nanti ada bagian dari agama yang nanti ini agama nggak ngurus detailnya. Kalau Bapak tanya haul ini, apa pernah ada zaman Nabi? Ya nggak ada. Pernah Nabi haul istrinya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, terus Nabi bikin panitia.
ketua panitianya Sayyidina Abu Bakar, konsumsi dan amplop penceramah Sayyidina Utsman yang begitu banyak, ya kan? Terus nanti kepala keamanan yang ngatur itu Sayyidina Umar, kemudian nanti konsumsinya Sayyidina Utsman, mau itu hasanah Sayyidina Ali gitu. Nggak ada hal seperti ini. Zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, zaman Imam Syafi'i juga nggak ada. Pernah Imam Syafi'i bikin haulnya Imam Abu Hanifah? Nggak ada. Tapi bukan berarti kalau nggak ada itu kemudian bukan daya agama. Kalau orang ngaji agama nanti tahu hal ini aslinya bukan agama, tapi sekarang menjadi bagian dari agama dan itu bukan ngarang. Ini kalau pakai usul fikih kelamaan, Pak. Ya, tapi kalau pakai cerita gampang, Pak. Ini sabar dulu ya, Pak. Ngaji beratnya 2 menit aja. Ya, nanti setelah itu agak ringan, Pak. Dulu saya ngaji, kata guru saya, karakteristik Islam. Islam ini kan hidup sepanjang masa. Persoalan apa saja hari ini itu ditanya perspektif Islamnya, belum tentu ditanya perspektif agama lain. Agama samawi ini yang dapat wahyu dari Allah, yang sekarang tersisa masih 3. Ada agama Yahudi, pengikutnya masih banyak, Tauratnya masih ada. Ada agama Nasrani dalam paham Islam, itu kitabnya masih ada Injil. Ada umat Islam dengan Quran. Tapi belum pernah ada waktu pilkada Injil di bawah kampanye, itu nggak ada. Tapi Quran di bawah kampanye sering. Yang senyum ini paham betul ya, ini pengurus NU ini paham betul ya. Yang nanti iya Pak, nanti ya, kan coba gubernur itu, bupati itu kalau sudah mau kampanye itu rajin soal sama kiai. Enaknya penceramah yang nggak pernah jadi tim sukses tuh ya saya ini. Jadi ngomongnya itu enak asal aja. Saya nggak pernah dapat apa-apa dari mereka gitu. Jadi coba Bapak, gubernur itu kalau mau pilkada Pak, rajin datang ke pesantren. Itu bukan cuma cari berkah Pak, cari dalil. Gimana caranya? Ada ayat Quran yang bisa memenangkan saya. Itu bukan bintang hari ini Pak, dari dulu bukan sekarang. Dulu orang NU tuh nggak suka sama Golkar Pak, ya. Golkar dulu, ya. Sekarang alhamdulillah, ya. Orang NU sudah masuk Golkar, ya kan? Hah? Golkar dulu, iya. Golkar sekarang kan enggak, karena kan di Beringin sudah tahlilan kan dengan setan-setannya sudah pergi. Dulu itu saya masih kecil itu, karena saya ini bukan NU sekarang Pak. Sebelum lahir sudah NU saya. Karena bapak saya NU, ibu saya NU. Saya ini NU. Cuma saya ini NU bagian pengajian. Nah, beliau ini NU bagian pertambangan gitu. Saya ini NU bagian pengajian dan saya ini NU bagian pesantren ya. Kok setuju ya? Jadi saya dari kecil itu NU Pak. Saya waktu kecil itu Pak, ada orang nggak suka Golkar. Itu bawa ayat Quran. Ngomong, saudara-saudara, jangan milih Golkar. Kenapa? Allah berfirman, wala taqrabu hadhihi syajarata. Jangan dekat-dekat sama pohon ini. Ya subhanallah, kata saya, ada itu ayat ngaji. Saya juga nggak tahu tafsir apa yang menjelaskan wala taqrabu hadhihi syajarata itu jangan dekat-dekat sama Golkar. Nanti waktu reformasi awal, persaingan antara Gus Dur sama Bu Megawati, itu ada orang supaya nggak milih PDIP, itu keluar ayat Quran, innallaha ya'murukum an tadhbahu. Jadi Baqarah itu disembelih bukan dicoblos. Masya Allah, kok bisa ya agama ini ketemu di mana-mana? Lo betul ya? Kan nggak ada orang nyari ayat Injil untuk pilkada. Apa ada nyari ayat Taurat untuk pilkada? Kurbannya presiden hari ini itu masih dicari-cari logika fikihnya Pak. Ini benar nggak sih presiden pakai APBN itu halal apa haram nih?
Ini yang tepuk tangan ini biasanya bermasalah sama pemerintah. Ini biasanya kan belum bayar PBB, ya, nggak dapat bansos, ya kan, nggak suka MBG. Ini biasanya tepuk tangan nih. Ya. Saya udah paham ceramah di mana-mana itu, nggak usah ditipu. Ini kayaknya banyak kecewa sama pemerintah, tepuk tangan. Ya. Yang nggak tepuk tangan ini biasanya punya SPPG, Pak, biasanya. Ya. Untung nggak ditangkap kayak bosnya semalam itu di Jakarta. Nah. Ini maaf ya sambil ketawa nih kan karena siang gitu. Jadi bapak-bapak, Islam itu memang hebat. Sampai hari ini itu ayatnya diperbincangkan, hadisnya diperbincangkan, diskursus tentang keilmuan berkembang terus. Maka saya dulu nanya sama guru saya, kok bisa guru? Islam itu hidup sampai hari ini. Nih, kata guru saya, karena Islam itu didesain dari awal oleh Allah. Ini punya konsep. Ini kalau ngaji usul fikih, sebentar aja yang usul fikihnya semenit aja saya minta, ya, supaya anda percaya kalau saya kiai gitu aja. Ya. Kalau saya tidak pakai usul fikih kan ragu nih ketua PCNO nih kan, ini kiai apa bukan kan gitu kan. Jasnya kan jabatan beliau kan gitu. Dalam ilmu usul fikih itu ada konsep namanya as-sawabit wal mutaghayyir. Ada konsep namanya al-usul dan namanya al-furu'. Al-usul itu pokok agama. Karakternya sawabit nggak berubah. Yang satu namanya furu'. Furu' ini karakteristiknya mutaghayyir. Saya bisa pidato gini karena kemarin diundang Astra, Pak. Saya ceramah di perakitan mobil itu loh, ya. Ini ingat ya, saya nggak dibayar sama Astra loh untuk endorse Daihatsu sama Toyota. Saya di Jakarta itu Pak, di Cikarang, itu melihat Pak, industri perakitan mobil. Jadi di ceramah di tukang-tukang mobil itu, terus mau lihat mobil dirakit, mau. Saya lihat nih, ada produk sama Pak, namanya Avanza, yang satu Xenia. Itu kalau kita lihat sama Pak, asal tipenya sama, Avanza G dengan Xenia G itu sama, harganya pun sama, komponennya sama. Tapi kalau Bapak pakai setahun terus Bapak jual, lebih mudah menjual Avanza daripada menjual Xenia. Harganya nanti lebih tinggi Avanza daripada Xenia. Tolong ceramah saya ini nanti dipotong ya, potongannya kasih ke saya ya. Saya mau kasih Auto 2000 ini, saya endorse loh di Jambi ya. Paling enggak saya pulang ke Jakarta ya dapatlah Innova kan gitu kan. Nah, Innova yang bensin Pak, yang baru. Saya nggak mau dikasih Fortuner sama Pajero, sekarang solarnya mahal. Ya ini bapak-bapak, kenapa kok kayak begitu? Karena orang Indonesia itu lebih suka punya Toyota daripada punya Daihatsu. Bapak boleh punya mobil mewah buatan Jerman, Mercedes, itu Bapak mau jual, seminggu belum tentu laku. Kenapa? Orang miskin bisa beli, nggak bisa merawat, STNK-nya 50 juta setahun, sementara orang kaya gengsi beli mobil bekas. Maka Bapak punya Mercedes, butuh uang, itu harus baca Yasin Fadilah untuk laku, Pak. Tapi Bapak bawa Avanza ke Jambi, nggak usah baca Bismillah, laku, Pak. Kenapa? Karena dia dicintai. Maka Avanza itu lebih memiliki nilai ekonomi daripada Xenia. Paham Pak? Itu cara pandang Imam Abu Hanifah terkait dengan zakat fitrah. Jadi Bapak nggak usah ribut. Ini setiap akhir Ramadan nanya saya, Gus, zakat fitrah sah nggak kalau pakai uang? Itu aneh. Nanya kayak gitu tuh tiap tahun. Saya bilang, apa nggak ada pertanyaan yang lebih penting buat negeri ini? Negeri ini masalahnya banyak, koruptornya banyak, aturannya tumpang tindih, masih nanya zakat fitrah beras atau coba. Jadi itu namanya sawabit yang nggak boleh berubah. Zakat fitrahnya, alat bayarnya boleh. Nih, kalau orang paham kayak gini enak. Saya tadi alhamdulillah dari bandara Jambi ke sini itu dijemput naik Alphard. Coba pemahaman agamanya salah Gus, dijemput pakai unta saya. Ya iya tuh, ya beneran Gus. Kalau panjenengan
pakai unta, saya nggak datang sih. Dan jangan coba-coba. Terus santrinya dalil sama saya. Apa guru nggak tahu? Rasulullah dulu kemana-mana naik unta. Tahu nak, lebih hafal saya dari kamu. Tapi masalahnya Nabi dakwah kemana-mana naik unta karena nggak ada Yamaha NMAX. Coba ada Honda PCX. Nah ini endorse lagi nih saya ini ya. Makanya saya sebut dua-duanya. Kalau saya sebut Honda saja turun harga saya nanti. Oh ini Kiai Honda ya. Saya sebut Yamaha nih. Kalau waktu itu ada Honda PCX Pak, mungkin ruwiyah amin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu raqiba dzata yaumin Yamaha NMAX. Mungkin Rasulullah dulu kemana-mana naik jadi nggak usah ribut. Anda tuh mau naik apa? Itu namanya furu. Anda pergi haji itu didorong sama Rasulullah untuk naik kendaraan supaya nanti di Mekah nggak capek. Jangan jalan kaki dari Jambi. Bayangin kalau jalan kaki sampai ke Mekah dari Jambi sampai depan Ka'bah, Bapak digotong, ya kan? Masih hidup alhamdulillah Pak. Salah-salah Bapak masuk ke Masjidil Haram itu bukan mau tawaf, tapi as-sholatu ala rajuli rahimakumullah, mati dia. Kenapa? Karena dia jalan kaki. Lihat, itu namanya sawabit wal mutaghayyir. Kalau paham ini Pak, itu jangan marah-marah. Jadi orang yang suka marah-marah, Islam Protestan, pernah dengar Islam Protestan? Kan ada orang sekarang itu orang Islam tapi suka protes. Ada orang tahlilan protes, ya kan? Ada ibu-ibu hamil 7 bulanan ngumpulin yasinan protes, ya. Ada orang haul protes, ada orang maulid protes. Itu namanya Islam Protestan. Ya, ada Pak Camat nggak di sini? Atau Pak Lurah? Kalau capil daftarkan agama baru, ya kan? Itu agama Islam. Tapi kalau suka protes, tambahin Islam Protestan. Loh, kalau ngerti Pak, nggak protes. Saya dulu waktu belum ngaji, itu juga suka protes. Ya, saya suka nyalahin orang, suka merendahkan orang. Ternyata bukan orang lain yang salah. Ilmu saya yang belum cukup, wawasan saya yang belum berkembang. Begitu pintar Pak, nggak nyalahin orang. Saya dulu Gus, pernah punya dosa sama orang alim. Saya sampai ke Mesir, pertama kali saya ke Kairo itu tahun 98, mau puasa, mau Ramadan. Saya sampai di Mesir. Kan di Mesir itu banyak santri saya, kenalan saya sudah lebih dulu di sana. Jadi waktu mau puasa, anak-anak tuh ngomong sama saya, Gus, nanti terawihnya jangan di masjid. Loh gimana kata saya? Di musola kecil itu, dekat Wisma Indonesia itu ada musola. Nanti kita terawih di situ saja. Namanya saya nggak paham, ya ikut aja. Malam 1 Ramadan dijemput saya, betulan diajak tarawih ke musola itu, nggak ke masjid yang besar-besar yang ramai-ramai. Maka saya tanya, kenapa saya harus tarawih di masjid ini, di musola ini? Jawab tuh, ya anak tadi itu, Gus, musola ini tarawihnya mengamalkan hadis Ummul Mukminin Aisyah riwayat Imam Bukhari. Dengar itu saya senang Pak, karena menurut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad itu kalau terawih itu terawihnya 8 rakaat, witirnya 3, jadi cuma 11. Dengar itu saya senang, karena di rumah saya terawihnya 23 rakaat setengah jam. Nih, kalau ini cuma 11 rakaat, saya pikir 10 menit selesai, kan diskon 50% itu terawih, kan gitu kan? Maka saya terawih di situ, nggak seneng saya. Alhamdulillah, bagus nih, terawih cuma 11 rakaat, 10 menit selesai. Tahu-tahu rakaat pertama imamnya itu baca Al-Baqarah, Pak. Ingat tuh ya, Al-Baqarah Quran, bukan Al-Baqarah tahlilan, beda. Kalau Al-Baqarah tahlilan semenit selesai. Alif Lam Mim depannya dicomot ayat kursi tengah, ujungnya amanah Rasul, fansurna ala qaumil kafirin. Itu Al-Baqarah tahlilan. Ini yang dibaca Al-Baqarah Quran. Masya Allah, 1 rakaat itu Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Itu kalau dipraktekkan Gus, di Jambi insya Allah buat terawih imamnya dibunuh orang gitu. Minimal sendalnya diumpetin itu. Kenapa? Biar kapok
kok datang lagi. Lama betul terawihnya itu. Jangan tanya rukuknya. Rukuknya itu apa? Saya sampai ngitung, ini berapa kali subhanallah bilang azim ini, saya sampai lupa. Tadi sudah 50, 51, lama-lama sholat berikutnya, saya penasaran. Saya baca sesuatu yang baik, tapi kata ulama makruh, memangnya perlu ngaji, ya, nggak boleh orang tuh nggak ngaji itu nggak boleh. Orang tuh harus dengar dari guru, karena nanti ada pekerjaan yang sangat baik, tapi Anda letakkan di tempat yang salah, itu menunjukkan kebodohan Anda, bukan kesolehan Anda. Apa itu? Baca Quran waktu ruku. Bu, waktu ruku baca apa? Tasbih, subhana rabbiyal azim. Jangan baca Quran. Kalau baca Quran waktu ruku makruh. Kenapa? Ruku itu tempatnya tasbih. Kalau mau baca Quran, tadi habis Fatihah. Kalau mau baca Quran sekarang. Ibu nggak ngapa-ngapain, baca Quran. Enggak, lagi bengong, nggak baca Quran, nonton film Cina. CEO menyamar jadi kiai. Ini aneh, Pak. Saya ceramah kayak gini di mana-mana, semua orang ketawa. Ya berarti kan nonton semua ini. Ya, saya ceramah dari timur Indonesia sampai ujung barat, utara, selatan. Asal saya ngomong film Cina, CEO menyamar, itu ketawa selakangan. Ini kelihatan pelakunya kumpul semua ini di satu titik. Nih Bu, kalau mau baca Quran tuh sekarang. Jangan waktu apa ini? Ruku. Karena waktu ruku itu waktunya kita bertasbih, memuji ketinggian Allah, bukan waktunya baca Quran. Tapi saya penasaran, saya pikir-pikir, ruku tadi itu lamanya kayak apa? Maka saya baca, Pak. Itu surah Al-Quran yang paling ditakuti oleh jemaah mushola di kampung saya. Surah Amma Yatasa'alun dulu, An-Naba. Bapak kalau imamnya nih, imam rawatib di masjid Bapak, maghrib atau subuh, bacaan Amma Yatasa'alun, An-Naba, saya yakin besok pagi pindah masjid itu. Ya kan? Kenapa? Kepanjangan. Saya ruku, baca Amma Yatasa'alun, Amma Yatasa'alunnya selesai, belum i'tidal. Masya Allah, saya belum tahu begini, saya bawa barang kocok ini. Itu saya sholat di situ, Pak. Seminggu saya pegang betis saya, itu lebih keras dari singkong. Saya bilang, ini kalau sampai khataman akhir Ramadan ini bisa-bisa lebih keras dari tiang kaki saya ini. Panjang betul sholatnya. Bukan ini yang mau saya ceritakan. Besok malamnya, jadi selesai terawih mulai 7:30, selesai itu jam 3:15. Itu kalau nggak lari ke rumah, sahurnya lewat gitu Pak. Panjang betul terawih. Anak-anak itu bilang gini pas bubar terawih, Gus, besok terawih di sini lagi ya? Ya iya. Masa saya bilang enggak? Kan kelihatan kalau kapok kan bilang, iya besok saya terawih ke sini lagi kata saya. Udah nggak usah dijemput, saya tahu kok ini. Saya besok datang. Saya datang lah besoknya. Begitu datang, ini musibah. Imamnya sakit. Imamnya itu sampai 7:30 itu nggak datang-datang. Kan dulu udah ada handphone tahun itu kan. Kalau sekarang kan tinggal di handphone. Cari kartu, pinjam kartu, cari telepon umum. Bapak masih tahu nggak telepon umumnya pakai kartu, pakai koin gitu? Kalau tahu udah tua Pak. Karena sekarang udah nggak ada telepon itu kan. Nah, cari telepon, ketemu di telepon rumahnya imam. Kata istrinya, imam sakit. Oh bingung Pak. Kenapa? Ini imam biasa mimpin sholat rakaat panjang. Orang walaupun hafal Quran Pak, tapi nggak biasa jadi imam rakaat panjang, nggak siap mental. Kalau begitu imam sakit, ini panik, bapak pengurus musola pulang tuh panik. Yang Arab nih, Mesir, Saudi ini banyak yang hafal Quran, nggak berani maju. Yang Arab nggak berani maju, ya yang hidungnya 5 cm kan tahu diri saya. Masa iya yang Arab sama-sama Nabi nggak maju, masa kita mau maju? Jadi nggak ada yang berani maju Pak. Ini bingung. Beda dengan di Jambi kan? Kalau di Jambi imamnya nggak datang aman. Karena masjid kita rata-rata imamnya imam mazhab dorong. Ibu tahu imam mazhab dorong? Yang paling depan di belakang mihrab itu biasanya didorong jadi imam. Jadi kalau ada masjid Pak, ada orang sudah wudhu rapi tapi tidak berani masuk, itu tandanya takut didorong. Karena biasanya yang paling depan didorong jadi imam. Yang didorong
pertama biasanya inna a'toina, rakaat kedua ngaku kan pelakunya. Ini juga aneh Pak, saya ceramah kayak gini di mana-mana. Rakaat pertama inna a'toina, rakaat kedua itu semua hadirin muttafaqun alaih, itu jawabannya kulhu. Saya kebayang itu kalau inna a'toina nyalon jadi presiden, wapresnya kulhu menang satu putaran gitu. Kenapa? Dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau di Indonesia maju, kenapa? Inna a'toina sama. Tapi ini sholat panjang, nggak gampang loh. Kalau orang hafal Quran kayak begini, ini hafal Quran, suruh baca Quran sambil duduk, lupa tinggal buka mushaf. Tapi jadi imam itu butuh konsentrasi yang luar biasa dan hafalan yang kuat. Makanya orang kalau hafal Quran jadi imam, itu sholatnya biasanya mukanya itu lurus ke depan. Nih, jangan diprotes nih. Ada orang kurang ilmu, ini imam nggak tahu sunnah. Sunnah itu orang sholat melihat tempat sujud. Ya bapak lihat tempat sujud juga belum tentu khusyuk. Siapa tahu lihat sarungnya orang. Ini cakep banget sarungnya ya. Ini kalau di Jawa merek BHS ya. Kenapa di bawahnya ada Jokowi? Oh, ini sisa pilpres kan gitu lah. Kok yang samping ada sarung merek Prabowo? Masya Allah. Memang Jokowi dengan Prabowo itu kalau sudah kampanye radhiyallahu anhuma. Waktu kampanye bagi-bagi sarung gitu. Itu belum tentu khusyuk. Makanya bapak jangan suka protes. Yang lihat ke depan itu juga bukan berarti tidak khusyuk. Dia sedang visual Pak, bolak-balik halaman Quran. Jadi kalau yang baca Al-Baqarah 1 rakaat, dia harus tahu halaman ini atasnya ini, halaman bawah. Makanya orang kalau hafalan Qurannya kuat, itu tesnya bukan baca Quran Pak. Ditanya halaman ini atasnya apa, bawahnya apa, dibalik-balik. Kalau lancar jadi imam aman. Dan itu di Indonesia sulit. Kalau di Arab bisa. Di Indonesia sulit Pak. Saya pernah jadi imam itu lupa ayat. Kenapa? Karena begitu saya baca ayat, tukang sate nipas-nipas depan masjid. Mana mihrabnya bolong. Saya baru mulai baca Quran itu, asapnya tuh di hidung saya. Biar kata kiai itu masih tahu mana asap sampah, asap karet, sama asap sate, tahu kiai itu. Ya, jangan ada bilang oh kiai itu khusyuk. Enggak, saya kiai begitu. Nyium saya. Ini sate apa ya? Kambing apa ayam? Ya bubar hafalannya. Maka orang yang tidak biasa itu tidak berani jadi apa itu? Imam. Tengah-tengah nggak ada imam, dari mau imam. Tahu-tahu ada orang Mesir Pak, ganteng, ya nggak pakai peci. Saya masih ingat betul, nggak pakai peci kayak dari salon itu. Rambutnya itu mengkilap, cakep, pakai baju putih, celana jeans hitam karena musim dingin waktu itu, celana tebal hitam, baju putih, jaket kulit, pakai dasi merah. Ini kalau di Jakarta sekjen PDIP, ya karena dia kan kalau partai lain kan beda warna Pak. Kalau Golkar kuning, PKB hijau. Tahu-tahu maju nih orang, jadi imam. Itu saya Pak, begitu orang ini maju, hati saya kotor. Kata saya di dalam hati, ini yang kata guru saya, halakam ru'un ilam yakrif qadra nafsihi. Orang itu kalau nggak tahu diri hancur. Main maju aja tanpa kita ngelihat Pak. Saya kan terdiri dari kecil, kiai itu sarungan, orang alim itu jubahan, kiai itu pecian, habib itu peci putih, sorbanan. Itu yang saya tahu orang alim itu begitu, gitu loh. Iya kan sama sama bapak. Saya datang nih, bapak tahu muka saya di YouTube begini nih. Saya datang pakai celana jeans, pakai kaos, nggak pakai peci. Disuruh ke Maudhuh Hasanah enggak? Enggak. Kenapa? Bapak yakin sayanya iya, tapi pakaiannya tidak mencerminkan pakaiannya siapa ini? Kiai. Nggak disuruh ceramah. Maka orang tadi itu main maju. Bayangan saya ini orang nekat betul. Sampai di depan, hati saya udah kotor. Nggak tahu diri nih orang. Tahu-tahu dia nengok ke saya, kan saya tahu depan di sebelah sini. Dia nanya pakai bahasa Arab. Ya begini, saudaraku, malam ini taraweh mulai surah apa? Ya karena saya ingat kemarin saya datang sampai juz ke-7, malam ini masuk 8, 9, 10. Saya jawab surah Al-A'raf. Itu mulut saya ngomong surah Al-A'raf, hati saya itu kotor Pak. Saya natap dia itu surah Al-A'raf mulut,
hati saya ngomong, mampus lu pikir kulhu main maju aja. Al-A'raf. Kenapa? Buat orang yang ngafal Quran, ini bukan ilmu Pak, pengalaman. Orang ngafal Quran ini gak ada ilmunya, gak ada kitabnya, ini pengalaman pribadi masing-masing qori bisa berbeda. Tapi dari banyak penghafal Quran yang saya temui itu bilang 10 juz pertama itu yang panjang-panjang tuh dari Al-Baqarah sampai nanti At-Taubah Baro'atun Minallah, itu yang agak sulit dihafal struktur ayatnya itu Al-A'raf. Makanya biasanya kalau 10 juz pertama Al-A'raf lancar, Al-Baqarah lancar, Al-Imran gampang, Al-A'raf itu paling sulit. Yang kedua Ar-Rahman. Nih, bapak-bapak nih ya, kalau baru ngapalin Ar-Rahman duhur, nanti maghrib jadi imam, jangan baca Ar-Rahman Pak. Bisa-bisa bapak bisa memulai tapi nggak bisa mengakhiri. Kenapa? Kebanyakan fabi ayyi ala'i rabbikuma, nanti makmumnya jadi dosa Pak. Saya pernah sholat begitu, saya masbuk di belakang, imamnya rupanya baru ngapal Ar-Rahman, mau pamer baca Ar-Rahman itu nggak selesai-selesai, muter di fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun, nggak selesai-selesai, 10 menit istighfar dia. Astaghfirullah, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna. Kan habis saya ngomong, dari tadi lu baca inna a'tayna udah selesai kita sholat, kan begitu. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau anda ini baru ngapalin Ar-Rahman nanti pulang kampung, jangan praktekkan Ar-Rahman. Anda bisa muter-muter di Jambi, nggak sampai-sampai anda ke Riau, kan begitu. Karena ayatnya mirip. Nah, saya ngomong begitu Pak, mampus lu. Kenapa? Ini sulit ini Al-A'raf nih. Tahu-tahu satu rakaat itu dia baca Al-A'raf itu lancar tanpa salah. Bukan cuma itu, mungkin merasa kurang panjang, Al-Anfal sekalian diselesaikan satu rakaat itu. Malam itu intinya tarawih itu surah Yunus semua ditabrak sampai juz 19 dia baca di depan 11 rakaat, hampir 10 juz Al-Quran lancar dibaca tanpa salah. Saya begitu salam kepikiran, ini siapa orang ini? Modelnya artis tapi dalamannya kiai. Kalau kiai sekarang enggak, luarnya kiai, dalamannya artis. Kan banyak kiai sekarang kalau diundang pasang tarif, ada manajemennya, ada DP, ada kiai itu kalau diundang pakai DP. Saya baru tahu ada kiai kredit itu. Oh, DP dulu Pak 10%, nanti 2 hari sebelum acara lunas. Masya Allah, kata saya mah kiai itu bisa dikredit nggak ceramahnya, kata saya 24 bulan misalnya. Ini Pak, orang tadi luarannya kayak artis tapi hatinya ulama. Saya begitu selesai sholat kepikiran nggak ya, saya nggak ingat sahur itu, saya cari pengurus musola itu, saya tanya, Pak itu siapa? Itu guru besar tafsir, hafal Quran dengan riwayat qiraat asyarah di Mesir ini, beliau termasuk tokoh qiraat. Ya subhanallah, saya kejar itu orang, saya cium tangannya Pak depan mobilnya itu. Guru tunggu dulu, saya minta maaf. Dia kaget, nggak pernah ketemu, tahu-tahu minta maaf. Mana minta? Kamu siapa? Katanya, saya orang Indonesia. Mengapain minta maaf? Kita pernah ketemu di mana? Nggak pernah guru, kita baru ketemu tadi dari Al-A'raf ini tadi ini ya. Kita pertama kali itu, saya ini banyak dosa. Dosa apa udah guru? Ini mau sahur, pokoknya maafin dosa saya ya. Ya sudah benar, saya maafkan, lega saya. Kenapa? Saya nggak ngerti mana sawabit, mana mutabayyir. Bu, kemarin waktu Ramadan, orang tuh kalau mau berbuka kan ada 2 makanan dulu. Ada makanan berat, ada namanya takjil. Ibu tahu takjil nggak? Apa takjil itu? Makanan ringan. Karena waktu Ramadan itu kita punya 2 kewajiban. Kewajiban pertama cepat berbuka, kewajiban kedua sholat maghrib. Jangan lupa nih. Kalau bapak mendahulukan makan, nanti sholat maghribnya hilang. Kalau sholat maghrib duluan, nggak sesuai ajaran Nabi. Kata Nabi kalau dengar azan berbuka. Maka Nabi itu ngajarin Pak. Nabi makan besar, makan roti, tapi nanti habis tarawih. Tapi kalau dengar azan, Nabi makan kurma.
Bapak di Jambi makan apa? Hah? Makan apa? Mungkin ada yang makan roti, mungkin ada yang makan kolak. Itu sebetulnya sama. Kenapa Nabi makan kurma? Karena di Madinah. Coba di Jambi makan durian mungkin Nabi. Iya kan, begitu Allahu Akbar, ada durian montong nggak terbuka, mungkin dicawil sama Nabi. Set, berangkat. Kenapa Nabi pakai kurma? Karena di Madinah. Jadi bapak nih di Jambi itu begitu maghrib ada singkong goreng, ada ubi rebus, bapak makan sama Pak. Karena kurma itu bukan agama. Yang agama itu kalau dengar azan cepat berbuka. Berbukanya pakai apa? Bukan urusan agama. Kalau nanti berbukanya pakai apa? Diatur di dalam Quran. Maka Quran itu jadi buku resep memasak gitu loh. Quran itu nggak ada urusan bapak. Lah iya Pak. Jangan orang itu nggak mengerti agama. Saya dulu pernah ada orang itu baru belajar Islam. Ngomong sama saya, Pak, kalau makan itu sunnahnya pakai tangan 2 jari. Ya iya kata saya, sunnahnya makan tuh pakai tangan 2 jari. Kalau yang dimakan kurma. Persoalannya ini di Surabaya. Saya mau makan rawon. Gimana caranya? Nasi rawon yang basah pakai 2 jari. Tanya sama logikamu. Seandainya Nabi Muhammad hidup, Nabi melihat rawon sama soto, yakin Nabi sendokan. Kenapa Nabi nggak sendokan? Bukan nggak sunnah, Nabi nggak ketemu rawon. Coba Nabi ke Surabaya ngeliat rawon, Nabi mungkin pakai apa itu? Sendok. Itu namanya sawabit wal mutaghayyir. Saya ada contoh yang ekstrim. Saya ditegur sama kiai, ditegur sama habaib, nggak apa-apa. Kita beda paham, nggak apa-apa. Selama semuanya berlandaskan sanad yang jelas dari guru. Jadi hal ini termasuk sawabit wal mutaghayyirat. Nih, mana sawabitnya? Ajarannya. Nih, kita haul itu Pak. Ngapain? Mengenang kebaikan almarhum, mendoakan, berbagi kebahagiaan. Makanya Bapak dikasih makanan. Ini ada dalilnya semua. Dalilnya di mana? Banyak. Kalau orang ngomong haul itu nggak ada ajarannya, itu ngajinya kurang malam Pak. Ya, atau belum hatam udah keluar dari pondok itu. Ini bahaya nih santri yang ngajinya separoh-separoh nih. Ya. Kalau hatam Pak, ajaran haul itu diajarkan sama Nabi, dipraktekkan oleh Nabi, tapi bentuknya yang berbeda. Mana ajarannya? Lihat, nih kata Aisyah. Saya dulu ngaji Sunan At-Tirmizi sama guru saya. Dalam hadis itu, Ummul Mukminin itu punya cerita, menarik ceritanya. Ini sebetulnya bukan cerita tentang haul nih hadis. Cerita tentang kecemburuan istri-istri Nabi. Nabi itu kan istrinya banyak. Bapak istrinya berapa? Hah? Tuh, makanya nggak semua yang dikerjakan Nabi harus kita kerjakan. Ini kan banyak nih. Kalau Nabi kerjain. Nabi enggak. Nabi istrinya 9, ada riwayat 11. Bapak istrinya 1, 2 itu cuma cita-cita, cuma kepengen, berani enggak, tapi ngomongnya semangat betul. Mila, Nabi itu istrinya banyak. Maka di antara istri Nabi itu ada yang saling cemburu. Jadi cemburu itu biasa. Istri Nabi aja cemburu sama madunya, apalagi istri bapak. Jadi kalau ada orang punya istri 3 sering berantem, itu sunnah Pak, gitu lah. Karena istri Nabi juga begitu. Istri Nabi, bapak Nabi bukan, ponakannya enggak, gitu kan. Istri Nabi Aisyah cerita gini, kata Aisyah, saya ini punya perilaku yang aneh. Kenapa? Saya ini termasuk istri Nabi yang pencemburu. Yang cemburuan itu Aisyah. Tapi unik kata Aisyah itu dalam hadis itu, mahirtu ala ahadin min aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam magirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha. Menarik. Kata Aisyah, saya ini paling cemburu itu sama Sayyidah Khadijah. Wa ma ra'aituha, aneh. Padahal saya nggak pernah ketemu sama Khadijah. Saya jadi istri Nabi, Khadijah itu sudah meninggal, sudah nggak ada. Saya tahu Nabi punya istri yang DNA-nya Arab, Quraisy, cantik.
namanya Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan, adiknya Muawiyah. Itu disepakati oleh orang Mekah, perempuan Mekah paling cantik itu Ummu Habibah. Itu istri Nabi yang Arab cantik. Saya tidak cemburu. Nabi itu punya istri, kata dia, yang cantiknya terkenal dari Israel, namanya Sofia. Makanya ibu kalau hamil itu kan yang dibaca surahnya dua, kalau nggak Yusuf, Maryam. Betul, betul. Saya pernah nanya itu, Bu, kenapa yang dibaca surah Yusuf dan Maryam? Jawabannya itu loh yang agak-agak berat saya. Biar anak saya ganteng kayak Nabi Yusuf, cantik kayak Zulaikha. Sulit, Pak. Ya, kalau Maryam cantik, Yusuf itu ganteng, itu keturunan Nabi Yakub dan Israel. Ya, ibu kan keturunan Gajah Mada, Bu, gitu ya. Jadi agak-agak sulit, Bu ya. Tapi bagian dari cita-cita dan keinginan, boleh. Nih, jadi terkenal nih, Pak, yang namanya Bani Israel itu kulitnya putih, Bapak ke Israel nanti. Kalau tentaranya itu tidak Pak. Ya, saya waktu itu pernah ke sana, Pak, ke Palestina. Itu pas ada demo yang jaga itu prajurit Israel, bahkan yang meriksa paspor saya itu Israel. Saya tanya sama dia, kamu apa? Oh, saya tentara jaga keamanan. Saya mikir, ini kalau keamanan pondok saya yang ini, kiainya nggak ngaji, kata saya. Kenapa? Ada di pos security, oh cantik dong, putih gitu. Nah, ini Pak, Sofia itu putih, Sofia itu cantik, tapi saya nggak cemburu, kata Aisyah. Maka karena Ummul Mukminin Aisyah ngomong gini, tabiin itu muridnya itu nanya, kok bisa begitu ibu? Ketemu enggak? Ya, kita juga bisa pakai Aisyah tuh. Sering kita tuh nggak pernah ketemu orang, tahu-tahu orang dimusuhin. Kenapa? Ngelihat status WhatsApp-nya. Ya, ibu-ibu nih bertiga berantem, A, B, C nih. A berantem sama B, C ini asalnya netral. Berteman dengan bertiga nih, tahu-tahu C ini ketemu sama B, foto dipasang di status WhatsApp. Yang A melihat, oh ternyata di belakang saya berkomplot dengan musuh saya. Kiai aja ada kok yang bermusuhan nggak pernah ketemu, tahu-tahu musuhan. Kenapa? Yang satu didatengin calon A, yang satu nggak didatengin. Kata Kiai, oh ternyata dia pendukung ini, nggak ketemu berani. Kata Aisyah, saya nggak ketemu tapi saya nggak terima sama Khadijah. Maka muridnya tanya, kenapa Bunda? Kan bukan yang paling cakep Khadijah, bahkan dinikahi oleh Rasulullah itu usianya juga sudah apa itu? Tua. Yang muda Aisyah, yang cantik Sofia, yang menarik Ummu Habibah. Kenapa cemburu? Nih, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah itu karena waktu Nabi hidup yukthiru min zikriha, Nabi itu sering bercerita tentang kebaikannya Khadijah. Warubbama, yang tambah ngeselin saya nih, kata Aisyah, warubbama, sampai-sampai Nabi itu kalau sedang cerita tentang Khadijah, dzabah syata, motong kambing. Makanya khaul itu pakai kambing, ada dalilnya. Ya, kalau khaul pakai singkong, ya ada dalilnya. Dalil fuqara wal masakin gitu lah. Tapi kalau pakai kambing ada. Makanya tadi saya datang ke sini, saya percaya betul pondok ini orang alim. Karena begitu datang, saya sudah dikasih makan Pak, daging kambing. Bapak belum ya? Belum ya? Ya belum Pak, kan beda makom. Masa sama? Yang duduk tenang sama yang ceramah, masa sama? Di mana keadilan Allah Pak? Ya, jadi Bapak itu tenang aja Pak. Manusia itu Allah ciptakan, makomnya itu berbeda-beda Pak. Ya, air mineral itu, yang di depan Bapak itu harganya di toko paling 3.000. Tapi kalau di tangan kiai, itu harganya naik Pak. Ya. Yang ketawa pengalaman ini ya, saya punya teman Kiai. Ya, saya punya teman di Jawa Timur, nggak pernah keluar rumah. Santrinya itu istiqomah 20. Jadi kalau nggak nambah, jadi kalau ada 20 nih nanti boyongan 2, 18 nerima 2. Santrinya itu cuma 20, nggak pernah kemana-mana. Saya kok nggak pernah kemana-mana, bangkrut Pak. Ya. APBN saya nggak seimbang itu, APBD-nya itu ya, antara pendapatan dengan pengeluaran nggak bisa ini. Teman saya itu nggak pernah keluar rumah. Saya mikir, mobilnya bagus, rumahnya bagus, duitnya dari mana? Masa
iya babi ngepet, kata saya nggak mungkin kan, masa iya pasang lilin malam-malam mau kiai. Penasaran, saya ceramah di ujung Jawa Timur, dekat dengan rumahnya sana, lewat ke Surabaya itu. Saya telepon Pak, setengah 1 malam ini, karena pernah murid sama saya enak aja. Udah tidur kamu? Belum Gus, katanya. Saya mampir ya ke rumahnya ya. Iya Gus, katanya. Monggo, ahlan wa sahlan, senang saya. Saya ke rumahnya Pak, jam 1 malam. Saya selidiki rumahnya, nggak ada yang aneh, nggak ada yang aneh, normal rumahnya. Tahu-tahu setengah 3 malam, ada orang ketok pintu, tok tok tok, masuk ini orang ke rumahnya, langsung, Yai, istri saya sakit Yai, dokter sudah nggak sanggup, sudah saya bawa ke Australia Yai, sudah saya bawa ini, sekarang ada di rumah sakit Yai, kata dokter ya sudah, ya tinggal tunggu waktu, tolong Yai ya, doakan supaya istri saya masih dipanjangkan umurnya. Ya sudah, tak doakan. Itu air mineral, orangnya yang bawa Pak, bukan kiainya yang nyiapin. Ini Kiai tolong doakan, dibuka sama Kiai, dibacakan doa. Doanya nggak saya bacakan sama Bapak, ini rahasia perusahaan. Nah kalau saya bacakan nanti Bapak kan nggak minta doa sama saya, baca sendiri. Kalau bangkrut saya kan, ini rahasia perusahaan Pak. Ya kalau Bapak mau tahu doa apa yang dibaca nanti habis pengajian di belakang, monggo silahkan temuin saya sesuai dengan tradisi dan adat istiadat santri ke Kiai. Ya itu saya masuk Pak ke rumahnya setengah 3 dia ketok-ketok, dia orangnya gitu tuh, air mineral dibuka Pak, putar, baca sholawat. Terima kasih Kiai, bahasa Madura itu matur sekangkong Kiai, katanya. Nah Indonesia Tabal Buddha kan, itu Pak, Masya Allah. Begitu pulang, itu salaman sama Kiai, ngamplopin. Saya kalau amplop ini kan pakar Pak. Saya tahu amplop yang sohi, yang doib, tahu saya. Ya tahu, bertahun-tahun saya bukan amplop, nggak usah dihitung, dari jauh aja baunya saya udah tahu ini. Diamplopin Pak, jam setengah 3 malam, karena ini pernah murid. Saya bilang, buka amplopnya, kata saya. Apa isinya? Masya Allah, merah semua dan pakai peci Pak. Itu penting ya. Kalau merah nggak ada pecinya nggak usah dihitung, itu 10.000 itu. Tapi merah pecian 100.000 Pak. Banyak sekali kata saya. Alhamdulillah Gus, rezeki katanya. Masya Allah, makom dia didatangi uang, bukan dia cari uang yang nggak. Setelah 3 malam ada orang nganterin amplop jutaan, itu kan beda makom. Jangan ditiru. Nanti malam rumahnya diketok-ketok setengah 3. Hati-hati Bu, itu dari leasing, motor udah 3 bulan nggak dibayar, ditagih pagi nggak ada, ditagih sore nggak ada, setengah 3 malam debt kolektornya datang. Hidup tuh nggak sama, paham? Wajar kan kalau saya dapat kambing? Wajar. Anda cuma minum adil, kenapa? Beda makom. Sebentar, ini ngaji sampai jam berapa ini? Nah, bapak-bapak, maka bagi-bagi kambing itu kata Aisyah, warubbama dzabahsyata. Nabi itu potong kambing. Ya, ngapain? Wa wazza'aha. Kambing itu dibagi-bagi sama orang yang mendengarkan kisah Nabi yang indah dengan Ummul Mukminin Khadijah. Lihat, sekarang sama nggak Pak? Sama. Kita mengenang, Masya Allah, tadi beliau cerita tempat ini asalnya apa, bagaimana perjuangannya. Tahu-tahu Kiai Royani Jamil ini bisa melahirkan santri yang kayak begini. Ini kan namanya manakib Pak. Manakib itu intinya haul. Nanti warubbama dzabahsyata, Nabi itu kadang-kadang dengerin ya. Jadi kalau ada tahlilan nggak ada makanannya, itu ada habisnya gitu loh. Ini orang kadang-kadang kalau yang tahlilan yang mati orang miskin, pura-pura tidur dia. Bang, tahlilan bang, aduh nggak enak badan kasih tahu. Tapi kalau yang tahlilan orang kaya, istrinya dari siang beribut, bang jangan lupa ntar malam tahlilan. Emang kenapa? Berkatnya itu sembako lengkap, uang 200.000, ada sarung, ada mukena, itu bagus. Tapi yang nggak pakai makan juga bagus, karena Nabi kadang-kadang motong kambing,
kadang-kadang Nabi nggak motong apa-apa, karena intinya adalah menceritakan kebaikan, mengenang kebaikan untuk kita doakan. Maka yang seperti ini namanya agama. Bentuknya pakai tenda, ngundang saya, ngasih jeruk, itu urusan teknis. Masa iya teknis ditulis dalam hadis? Nanti ada hadis tenda, ada hadis kipas angin, ada hadis sound system. Ini cuma urusan Jadi paham Bu, kalau nanti ada orang mempertanyakan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tandanya orang tadi suruh ngaji ke Irsadul Ibad biar mengerti mana agama yang tidak boleh berubah, mana agama yang memang sedari asal dipersilahkan untuk disesuaikan dengan kondisi kehidupan. Ini Gus yang bisa saya sampaikan, peringatan haul. Adapun haflah santrinya tidak keburu kalau saya teruskan. Kalau ingin tahu ceramah saya tentang wisuda santri, gampang, undang lagi gitu. Karena yang diundang ini kiai, 1 jam capek. Bapak kalau ingin undang yang nggak berhenti-berhenti ngomongnya, undang besel Pak, selama masih ada solarnya sampai besok pagi ngalah. Tapi kalau kiai setelah 1 jam itu akinya sudah ada gangguannya, pertamaknya sudah berkurangnya, harus masuk pom bensin. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, Bapak, Ibu, belajar percaya sama guru. Kalau nanti ada orang menyesatkan, membid'ahkan ajaran yang dikerjakan oleh para kiai, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tidak mungkin kiai pesantren yang ilmunya bersambung ke Rasulullah kemudian mengada-adakan pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Maka mudah-mudahan dengan peringatan haul ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mereka yang ikut menjaga amaliyah keagamaan yang diwariskan oleh para al-a'immah, yang diwariskan oleh para ulama. Mudah-mudahan hadirnya kita di pesantren apa? Mestinya doanya yang lain supaya singkat ya. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, langkah kaki yang kita gerakkan ke majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan, cinta kita kepada ulama, cinta kita kepada pesantren, hadirnya kita di acara-acara yang penuh keberkahan ini menjadi pintu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua, menjaga anak keturunan kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Mudah-mudahan kita semua dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dan kelak dihantarkan untuk bertemu dengan ridho dan rahmatnya fil firdausil a'la. Mudah-mudahan Allah jadikan pondok pesantren Irsadul Ibad ini maqalan min ma'akil bayan wal iman. Allah jadikan manaratan min manaratil ilmi wal ma'rifat. Allah jaga para kiai, Allah jaga keluarga kiai, Allah jaga para santri. Allah berikan kemudahan kepada para wali santri untuk mendapatkan ma'isyah agar anak-anaknya tenang belajar di pesantren, dan kepada semua muhibbin, orang-orang yang mencintai dan membantu pesantren ini, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan mereka, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzilat 'alaihi
Al-Fatihah. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hawaijina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas undangannya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang di luar kewajaran dan kepantasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.